Halo teman-teman, di video ini kita bakal ngejelasin tentang studi kasus manajemen risiko pada kegiatan impor obat di Indonesia. Obat merupakan produk yang sangat krusial karena berhubungan langsung dengan kesehatan manusia. Mengingat banyaknya risiko yang bisa saja terjadi, karena itu proses obat harus dilakukan secara hati-hati. Sebelum itu, kita perkenalan dulu. Halo semua, saya Azam Zikri Rabbani dari kelas Piwar 4C, Prodi Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan RRT. Halo semua, saya Bilkis Akila Salsabil dari kelas P4C, Prodi Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan RRT. Halo, perkenalkan nama saya Gen Kevian Trianus Haritonang dari kelas Piwar 4C dan dari Prodi Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan RRT. Halo, nama saya Melodia Lima Islame dari kelas Piwar 4C, Prodi Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan RRT. Yang pertama, kita mulai dari tahap penetapan konteks. Di dalam kasus ini, sebuah perusahaan farmasi di Indonesia mengimpor obat dari luar negeri, misalnya dari India atau Eropa untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan obat yang diimpor aman untuk dikonsumsi, memiliki kualitas yang sesuai standar, memenuhi aturan yang berlaku, dan tersedia tepat waktu di pasaran. Selain itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan beberapa hal seperti regulasi dari BPOM dan Bea Cukai, kondisi rantai pasok global, serta kesiapan internal, termasuk sistem penyimpanan dan distribusi. Tahapan ini membantu perusahaan memahami kondisi secara keseluruhan sebelum masuk ke risiko. Berikutnya adalah identifikasi risiko. Dalam kegiatan impor obat, terdapat berbagai risiko yang mungkin muncul, seperti keterlambatan pengiriman karena kendala logistik internasional, obat tidak memperoleh izin edar dari BPOM, kerusakan produk akibat suhu yang tidak terjaga, kualitas obat yang tidak sesuai standar atau adanya produk palsu, perubahan nilai tukar mata uang asing, serta kesalahan administrasi atau dokumen impor. Semua potensi risiko ini perlu dikenali sejak awal agar dapat diantisipasi. Selanjutnya adalah analisis risiko. Pada tahap ini, setiap risiko dievaluasi berdasarkan kemungkinan terjadinya dan besarnya dampak yang ditimbulkan. Contoh pertama ada keterlambatan pengiriman cukup mungkin terjadi dan berdampak besar karena bisa menyebabkan kekosongan stok. Contoh kedua ada kegagalan izin BPOM jarang terjadi, tetapi berdampak sangat besar karena produk tidak bisa dijual. Contoh ketiga ada kerusakan akibat suhu memiliki dampak tinggi karena memengaruhi kualitas obat. Contoh terakhir ada meskipun fluktuasi nilai tukar sering terjadi, namun dampaknya lebih ke peningkatan biaya. Dari sini perusahaan bisa memahami tingkat risiko secara lebih jelas. Setelah dianalisis, risiko kemudian dievaluasi dan prioritaskan, seperti risiko tinggi mencakup kegagalan izin BPOM dan kerusakan obat. Risiko sedang meliputi keterlambatan pengiriman dan fluktuasi nilai tukar. Risiko rendah, seperti kesalahan dokumen, terutama jika sistem sudah tertata dengan baik. Tahap ini penting untuk menentukan fokus penanganan risiko. Tahap terakhir adalah mitigasi risiko, yaitu langkah untuk mengurangi dampak atau kemungkinan terjadinya risiko. Beberapa upaya yang bisa dilakukan antara lain, mengantisipasi keterlambatan dengan memilih supplier yang terpercaya dan menyediakan stok cadangan. Memastikan izin BPOM dengan memenuhi seluruh persyaratan sebelum impor. Menjaga kualitas obat melalui penggunaan sistem cold chain atau suhu terkontrol. Mengatasi fluktuasi nilai tukar dengan kontrak harga atau strategi keuangan tertentu. Serta meminimalkan kesalahan dokumen dengan sistem digital dan pengecekan berlapis. Dengan langkah-langkah tersebut, risiko dapat ditekan seminimal mungkin. Sebagai kesimpulan, kegiatan impor obat memiliki tingkat risiko yang tinggi karena berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Melalui penerapan manajemen risiko yang sistematis, mulai dari penetapan konteks hingga mitigasi, perusahaan dapat menjalankan proses impor dengan lebih aman dan sesuai regulasi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.